Pernahkah kita mendengar kata sandang, pangan, dan papan? Tiga hal tersebut yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, di mana sandang berkaitan dengan pakaian yang kita gunakan, pangan, segala sesuatu yang dapat kita makan atau konsumsi secara layak, serta papan, di mana tempat kita menetap atau tempat berlindung yang sering kita kaitkan dengan tempat tinggal. Kebayang dong kalau manusia tidak punya sandang atau pakaian, sepertinya kita balik lagi deh zaman purba dan hanya mengandalkan gua sebagai tempat berlindung dan mengandalkan berburu untuk mendapatkan makanan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok dan utama. Pangan tidak melulu berbicara tentang makanan, namun juga minuman yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia, dan kebutuhan ini tidak boleh dan tidak terpenuhi karena bisa menyebabkan kematian. Wow, kebayang kalau gak nemu makan dan gak nemu minum selama seminggu. Ketersediaan dan kebutuhan pangan setidaknya harus berada pada angka yang hampir seimbang. Ya, ketersediaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya. Tingginya kebutuhan pangan dibandingkan dengan ketersediaannya akan mengakibatkan kondisi kritis baik secara ekonomi dan sosial. Bahkan bisa berdampak pada ketidakstabilan politik nasional ataupun sebaliknya. Simpelnya sih, jika ketersediaan makanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan makanan, ya, maka sudah pasti berpotensi adanya kelaparan atau pemenuhan gizi yang tidak layak. Rasa lapar dapat memicu orang stres dan cenderung cepat marah dan tersinggung. Bahkan, tindak kriminal yang terjadi biasanya dipicu oleh alasan perut. Nah, kita akan bahas tentang ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Banyak banget ya target dan juga syaratnya. Media Inggris The Economist melalui tim riset Economist Intelligence Unit atau EIU mengeluarkan penilaian tingkat ketahanan pangan suatu negara melalui Global Food Security Index atau GFSI. Pada tahun 2022, GFSI merilis dari 113 negara, tingkat ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan berada di tingkat ke-69 dengan skor 59,2 poin. Negara-negara ASEAN lainnya yang berada posisinya di atas Indonesia meliputi Vietnam dengan ranking ke-61, Thailand ke-51, Malaysia ke-39, dan Singapura ke-15. Peringkat teratas diduduki oleh Irlandia dan juga Austria. Angka tersebut tentunya dapat berubah. Bukan hal mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dari manakah skor angka tersebut didapat? Tentunya dari modifikasi Badan Pangan Dunia atau FAO. Dimensi ketahanan pangan tersebut meliputi ketersediaannya atau adanya pasokan makanan baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Akses, kemudahan untuk menjangkau makanan dari jarak dan juga harga. Pemanfaatan, pemenuhan gizi yang didukung unsur-unsur non-pangan seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Kestabilan atau perlindungan terhadap pangan dari ancaman krisis ekonomi, iklim, serta fenomena alam musiman. Pemenuhan pangan sangat begitu penting
jumlah penduduk Indonesia tentunya setiap tahun akan bertambah. Sementara lahan produksi pertanian, pendukung pertanian semakin menyempit berpacu dengan pemenuhan pemukiman. Dapatkah Indonesia menjadi negara dengan ketahanan pangan yang baik? Yuk kita lanjut ke episode selanjutnya.